Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Nah, tidak lupa Bu Guru ingatkan pada anak-anak yang belum melaksanakan sholat duha dan tahsin, silahkan sholat duha dan tahsin dulu, baru setelah itu lanjut belajar lagi ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3, tematik 5G, subtema 3. Silahkan dibuka bukunya halaman 132. Nah, di sini di pembelajaran 3 kita akan mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ya, kita baca sama-sama aja ya. Pancasila menjadi dasar negara bermula sejak kondisi Jepang pada Perang Dunia Kedua yang semakin terjepit. Jika digambarkan menggunakan garis waktu, lahirnya Pancasila terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pembentukan BPUPKI, perumusan dasar negara, pengesahan lambang Garuda Pancasila, serta ketetapan hukum Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kondisi Jepang yang kian terjepit pada masa Perang Dunia Kedua, terutama sejak dua kota yaitu Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, membuat Jepang terpaksa berjanji untuk memberikan kemerdekaan bagi beberapa negara jajahannya. Nah, Indonesia yang kala itu sudah memiliki beberapa tokoh bangsa memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Jepang agar melakukan langkah nyata dalam mewujudkan janji-janji tersebut. Nah, langkah nyata pertama yang dilakukan Jepang adalah dengan membentuk sebuah badan yang berfungsi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, badan tersebut adalah BPUPKI yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, badan ini yang sangat terkait dengan asal-usul Pancasila dan lahirnya UUD 1945. Nah, BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat ini mulai melakukan perumusan dasar negara Indonesia pada sidang pertamanya, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, pada proses perumusan dasar negara ini, asal-usul Pancasila bermula. Dalam persidangan itu, 3 tokoh bangsa yaitu Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang akan digunakan Indonesia pasca kemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia yang secara singkat terdiri dari 5 asas dasar negara kebangsaan Indonesia yang terdiri atas pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Lalu setelah Muhammad Yamin, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo pun menyampaikan gagasannya tentang dasar negara. Nih, gagasannya terdiri dari 5 hal juga. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu pada hari terakhir persidangan, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang disebutnya dengan istilah Pancasila. Nah, gagasan Insinyur Soekarno ini langsung diterima oleh sebagian besar anggota persidangan BPUPKI kala itu. Sehingga pada tanggal tersebut kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila ya, 1 Juni. Lalu gagasan Insinyur Soekarno tentang Pancasila ini terdiri dari 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang maha esa. Nah, di halaman 134, Pancasila gagasan Soekarno masih memiliki gaya bahasa yang terlalu kasar sehingga perlu diperhalus agar lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu dibentuklah panitia yang berjumlah 9 orang yang bertugas merangkum semua gagasan dasar negara Indonesia dengan dijiwai oleh gagasan Soekarno tersebut. Nah, hasil karya panitia tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, piagam ini disampaikan pada 22 Juni 1945 dan berbunyi persis sama dengan sila-sila Pancasila yang kita kenal sekarang. Hanya saja ada beberapa bagian yang sengaja diganti untuk lebih
menyempurnakannya. Nah, bagian yang diganti adalah sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari rangkaian peristiwa itu, asal-usul Pancasila lahir ke bumi pertiwi Indonesia. Nah, dengan dasar negara Pancasila, kita tetap dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pancasila akan selalu bertahan melewati waktu karena kelahirannya telah dijiwai oleh jiwa bangsa Indonesia. Tuh di bawahnya ada sejarah susunan teks Pancasila yang tadi kita sudah bahas ya. Usulan Muhammad Yamin, terus usulan Profesor Supomo yang akhirnya dinamakan Piagam Jakarta, lalu usulan Insinyur Soekarno, dan yang disahkan dalam undang-undang apa perubahannya apa saja, kalian bisa lihat di kolom yang kuning ini. Nah, itu tadi sejarah bagaimana lahirnya Pancasila ke bumi pertiwi ya. Nah, selanjutnya halaman 135, silahkan anak-anak baca ya. Sikap-sikap apa sih yang sesuai dengan pengalaman Pancasila di sini ada. Silahkan anak-anak baca sendiri ya. Nah, untuk hari ini materi kita cukup sekian, kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.